Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu teraturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih surat Al-An'am. Kita mulai dari ayat 146. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. على هدي النية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang hadu, mereka Yahudi, haramna, kami haramkan, kulladzi dzufurin, tiap-tiap hewan yang berkuku. Dok kene dijelasno, wa minal bakori, dan termasuk sapi, wal ghanami, dan kambing, haramna, kami mengharamkan, alaihim, atas mereka, syuhumahuma, lemak keduanya, lemak dari sapi dan kambing, illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali lemak yang melekat zuhuruhuma, pada punggung keduanya, awil hawaya, atau pada diharamkan juga pada usus besarnya, usus besar dari bakor dan ghanam, sapi dan kambing. Au mahtalato bi'adbin, atau sesuatu yang bercampur dengan tulangnya. Dzalika, demikian itu, jazainahum, kami beri balasan mereka, bibaghihim, karena kedurhakaan mereka, orang-orang Yahudi. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lasodikun, sungguh benar-benar yang maha benar,
sungguh benar-benar dari yang maha benar. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam kitab mereka Taurat, Allah mengharamkan khusus untuk orang Yahudi. Ya, pengharaman ini khusus untuk orang Yahudi, diharamkan tiap-tiap binatang yang berkuku, termasuk termasuk sapi dan juga termasuk kambing diharamkan, termasuk lemak dari keduanya diharamkan. Ya, kenapa demikian? Karena Allah membalas kedurhakaan mereka. Karena orang-orang Yahudi itu membuat-buat hukum yang dibuat-buat oleh mereka sendiri, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Sebagai hukuman itu, maka Allah membalas kedurhakaan itu dengan mengharamkan tiap-tiap hewan yang berkuku. Termasuk di sini adalah sapi yang disebut di sini dan kambing. Ya, berarti sebangsa itu yang punya kuku seperti itu diharamkan khusus untuk orang Yahudi. Ya, sebagai hukuman untuk mereka atas kedurhakaan mereka mencampur adukan, ya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Itu orang-orang Yahudi. Bukan untuk kita, kalau justru kita ini favorit ini sapi dan kambing ini sangat terkenal di kalangan kita. Malah ini yang dipakai kurban oleh kita itu. Gitu. Fa in kadzabuka, maka jika mereka orang-orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi mendustakan kamu Muhammad terhadap apa yang kamu sampaikan, didustakan oleh mereka, fakul, katakanlah, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian adalah dzu rahmatin, yang mempunyai rahmat, kasih sayang, wasi'atin, yang luas kasih sayangnya Allah ini. Tapi wala yuraddu, tidak ada seorang pun bisa menolak baksuhu, adabnya, kalau dia sudah menghendaki mengadab. Anil qaumi, dari kaum al mujrimin, yang berbuat kriminalitas, yang berbuat perbuatan dosa. Muhammad sampai nanggone wong kafir, sampai nanggone wong musyrik, ya, yang selalu terus-menerus mendustakan ayat-ayat yang kamu sampaikan. Katakan bahwa Tuhanmu itu Tuhan kalian, maksudnya ya Tuhanku ya juga Tuhan kamu, ya Allah maksudnya, itu dzurrahmah, zat yang luas kasih sayang, wasi'ah, zat yang luas kasih sayangnya, gitu ya, zat yang sangat luas kasih sayangnya. Ya, jadi walaupun kamu berbuat dosa seperti itu, Allah belum mengadab kalian, karena Allah luas kasih sayangnya. Tapi ayat ini juga mengandung ancaman, wala yuraddu ba'suhu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki mengadab kepada suatu kaum, tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab yang turun itu. Nah, jadi ayat ini juga memberi motivasi bahwa Allah itu zat yang luas kasih sayangnya, walaupun seberapa perbuatan dosamu yang pernah mempersekutukan Allah, tapi kalau kamu mau bertobat, Allah maha luas kasih sayangnya, pasti Allah akan menerima tobat kamu. Tapi kalau kamu terus-menerus dalam kedustaan, dalam kesyirikan, dan Allah kalau sudah menghendaki menurunkan azab, la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak datangnya azab terhadap kaum-kaum yang berbuat dosa, kaum-kaum yang berbuat kriminalitas. Dan itu semuanya sudah diterangkan, dikisahkan oleh Allah panjang lebar di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah
umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah karena kedurhakaannya. Kan begitu ya? Bagaimana kisah Nabi Nuh yang diutus oleh Allah 950 tahun itu lamanya diutus, tapi dakwanya Nabi Nuh itu 900 tahun. Ya, kalau usianya 950 tahun, dakwai Nabi Nuh 900 tahun. 900 tahun cuma dapat berapa orang? 80 orang. Berarti tiap 10 tahun cuma oleh wong situ. Sopo sing kuat dakwah sak mono suwene? 10 tahun cuma oleh wong situ sing iman. 100 tahun oleh wong 80, kan begitu. Namun pada puncak kedurhakaannya disapu bersih oleh Allah dengan banjir bandang. Kan begitu kan? Tidak ada Pak banjir yang mengalahkan banjirnya Nabi Nuh, itu tidak ada. Banjirnya Nabi Nuh itu merendam seluruh jazirah Arabia, terendam semua. Ya. Berapa lamanya banjirnya Nabi Nuh itu? 10 hari. Mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram Asyura baru Nabi Sat, kapal Nabi Nuh mendarat di Pulau Juhdi namanya, di Irak. Nah, jadi dan banjir bandangnya Nabi Nuh itu tidak berhenti Pak. Ya, Jazirah Arabia semuanya terendam. Terus banjirnya itu, air itu mengalir dengan cepatnya Pak, sehingga mengkikis habis tanaman-tanaman hijau yang ada di Jazirah Arab itu, maka tinggal batu padasnya. Bahkan sampai batu Ka'bah, Hajar Aswad itu Pak, itu kintir Pak. Ya, kintir karena tergerus oleh banjir bandangnya Nabi Nuh. Sehingga pada zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, mencari Hajar Aswad sing kintir iku. Hai Ibrahim, gawekno pondasi, mari ngono Hajar Aswad angkaten ngene ndukure pondasi itu. Maka sampai sekarang itu Ka'bah wujudnya seperti itu adalah itu orang yang pertama kali disuruh oleh Allah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Nah, keduanya. Lalu setelah Nabi Ibrahim berhasil untuk menemukan Hajar Aswad dan meletakkan setelah dibuatkan pondasi, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah hasil kerja kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, maka Jazirah Arabia tinggal pasirnya seperti itu. Dulu itu menghijau Pak. Nah, maka tidak ada yang bisa mengelak azabnya Allah kalau sudah turun. Ya, itu Nabi Nuh. Bagaimana seorang Fir'aun yang berkuasa waktu itu, yang didakwai Nabi Musa tidak bisa, bahkan Nabi Musa ditentang, didakwakan, ditentang, didustakan, ya, sampai Nabi Musa dikejar. Ya kan, sampai terbelah laut. Begitu Fir'aun dan bala tentaranya menyusuli di belakangnya, air laut dikembalikan lagi oleh Allah. Contoh-contoh kan ada semua di dalam Al-Quran, diabadikan semua. Bagaimana contohnya orang yang kaya tapi kikir dengan kekayaannya, dikongkon zakat gak gelem, dikongkon infak gak gelem, korun, akhirnya kan juga disapu bersih oleh Allah. Nah, itu namanya
wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak adab Allah 'anil qaumil mujrimin, dari kaum yang berbuat dosa. Nah, contoh-contohnya sudah semuanya tertulis di dalam Al-Qur'an. Saya qulu akan berkata alladzina orang-orang yang asyraku mereka syirik. Lau sya'allahu, jikalau Allah menghendaki ma asyrokna, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Wala abauna, dan tidaklah berbuat syirik bapak-bapak kami. Wala haramna, dan niscaya kami tidak akan mengharamkan min syai'in, dari sebagian hewan, sebagian binatang. Kadzalika, demikian itulah kadzdzaba, mendustakan alladzina orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, sebelum orang kafir Quraisy. Hatta daku, sehingga daku mereka rasakanlah baksana, azab kami, malapetaka kami. Kul, katakanlah, hal indakum, apakah ada di sisi kalian min ilmin, dari ilmu pengetahuan, sehingga kalian bisa mengharamkan sebagian binatang yang punya ciri ini diharamkan, ya, yang sudah melahirkan sekian kali diistimewakan, nggak boleh diganggu, nggak boleh dimakan dagingnya. Loh, kamu kok bisa membagi-bagi binatang, ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan, padahal Allah itu menghalalkan. Apakah kamu punya ilmu pengetahuan? Nah, gitu kan? Fatukhrijuhu lana, kalau memang kamu betul-betul punya ilmu pengetahuan tentang itu, punya dasar maksudnya, ya coba keluarkan kepada kami. Ya, intat tabiuna, tidaklah mereka mengikuti illa dhonna, kecuali persangkaan-persangkaan saja. Wa in antum, dan tidaklah kalian illa takhrusun, kecuali berbuat kebohongan. Ya, kecuali berbuat kebohongan. Jadi orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ngomong, Pak Muhammad, kami ini berbuat syirik, ya, dan kami, dan termasuk bapak-bapak kami, dan termasuk kami mengharamkan di antara hewan-hewan kurban. Ya memang Allah menghendaki kami seperti itu, Muhammad. Itu ngomongnya wong kafir. Ya memang Allah menghendaki kami seperti itu. Ya coba kalau Allah tidak menghendaki, ya pasti nggak akan terjadi kan. Nah, itu omongannya wong kafir Quraisy. Jadi aku ngene iki ya pancen wis dikehendaki Allah. Kan begitu kan? Ya. Itu kan kayak fahami wong Jabariyah. Kayak fahami wong Jabariyah. Jadi wong Jabariyah itu kabeh itu disandarno nang pangeran. Jadi aku maksiat ngene iki ya pancene dikehendaki Allah maksiat. Wis kabeh ku teko kono, kene gak duwe kuasa apa-apa. Nah, gitu kan. Itu wong Jabariyah. Ya, termasuk misalnya dewek ini maling terus ketangkap digebuki, ya aku maling ini dikehendaki Allah, rusak tatanan ini caranya, kan begitu ya. Itu paham Jabariyah. Nah, sejemana barek paham Qadariyah, Pak. Paham Qadariyah itu manusia itu punya kehendak mutlak, punya kekuasaan mutlak. Itu kebalikannya, Pak. Jadi berhak menentukan apa saja manusia ini, tanpa campur tangan Allah. Nah, begitu Pak. Jadi dua paham ini, Pak. Dua paham. Yang Jabariyah itu kabeh disandarno Allah, sampai maksiat itu wis ya memang Allah ngendaki begini. Paham Qadariyah itu wis manusia itu berhak menentukan segala sesuatu tanpa campur tangan Allah. Di paham Qadariyah. Lah paham ahli sunnah itu di tengah-tengahnya ini. Faham ahli sunnah itu mengambil di tengah-tengah, ya. Maksudnya mengambil di tengah-tengah apa? Allah juga punya kehendak, manusia juga punya kehendak, gitu loh. Tapi kehendak manusia tidak akan bisa mengalahkan kehendak Allah. Itu tengah-tengah. Jadi ahli sunnah itu mengambil tengah-tengah. Allah punya kekuasaan, manusia juga punya kekuasaan. Tapi kekuasaan manusia tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Nah, begitu. Itu faham yang tengah-tengah. Nah, orang kafir ini ya begitu ya. Kami begini itu karena dikehendaki oleh Allah. Muhammad ya ojo nyalano aku. Nyalano Tuhanmu. Cara gampangan dilakoni.
Wah, aku sampai berbuat musyrik ini, bapak-bapak kami juga musyrik mengharamkan sebagian binatang. Ya memang dikehendaki Tuhanmu kok. Ya gak salah. Begitu ya, dengan gampangnya seperti itu. Ya. Orang kafir seperti itu. Ya. Nah, makanya diajak dialog sini. Awakmu nih duwe ilmu pengetahuan tentang pengharaman binatang-binatang yang kamu haramkan ini. Coba terangkan pada kami. Coba terang, kan begitu kan? Ya, ya ternyata mereka tidak mampu menerangkan. Memang gak ada ilmu pengetahuan, gak ada dasari. Terang no apa nih? Gitu loh. In tattabi'una illa dzanna, maka tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan. Wa in antum illa tahrusun, dan tidaklah mereka itu kecuali tahrusun, itu kecuali kebohongan saja. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang Quraisy itu orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, begitu Pak. Orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, jadi apa yang dulu dari nenek-nenek moyang seperti itu, wis tanpa dipikir, tanpa dicerna, wis dilakoni gitu aja. Nah, begitu mengkafir terus. Maka ketika Nabi Muhammad itu menerangkan tentang Tuhan itu satu, esa, tidak ada Tuhan selain Allah, Dia satu-satunya yang harus disembah. Dia ngomong, Muhammad, urusan kita ini banyak Muhammad. Kalau cuma Tuhan satu nggak mampu. Itu kan argumen mereka. Argumen bodoh mereka begitu, Pak. Urusannya wak dhewe akeh Muhammad. Nek Tuhan situ gak ngatasi Muhammad. Itu bantahan kebodohan mereka. Lalu dibalik sama Nabi Muhammad. Coba begini. Kamu lebih gampang mana? Punya majikan satu sama punya majikan tiga? Kalau majikan satu, perintahnya cuma satu. Kalau kamu punya majikan tiga, terus semuanya merintah kamu gimana? Dipikir-pikir, iya. Ya masuk akal juga. Majikan singki nyuruh rono, majikan singkono, gak rono. Majikan singki nih ngongkon jupuk opo. Ya terus majikan telu ngongkon kabeh, terus ya apa? Gak tambah repot ah. Ya masuk akal, cuman ya masih gak mau terima. Ya. Makanya lebih enak majikan cuma satu, perintahnya cuma satu, jelas. Nah begitu. Ya jadi itu hujah-hujah Nabi Muhammad yang dibuat untuk mematahkan kesyirikan mereka. Tapi untuk demikian juga mereka itu masih dalam kebodohan mereka, karena sangat mendarah mendaging apa yang mereka peroleh dari nenek-nenek moyang mereka. Kan begitu ya. Ya sama saja dengan kita ini loh Pak. Kita ini kan kadang-kadang itu beratnya gak karu-karuan untuk merubah keyakinan saudara-saudara kita yang masih ngugemi omongane mbah-mbah dhisik. Wah. Dhisik mbah ngene, nek gak ngene ku khawatir terjadi ngene. Nah, itu kan masih ada begitu. Ya sama aja dengan begitu. Nah, tapi lama-kelamaan akan terkikis hal-hal seperti itu. Ya, akan terkikis. Di daerah saya sudah banyak yang luntur itu begitu. Apa yang dulu dilakukan sekarang sudah tidak, itu banyak sekali. Nah ini ternyata tradisi Arab jahiliyah itu juga seperti itu dalam hal ketauhidan kepada Allah. Kul katakan Muhammad, falillahi, maka hanya milik Allah al-hujjatul balighatu, hujjah alasan balighoh yang tepat, yang sempurna. Gak ada yang ada alasannya. Kalau mereka menyembah berhala, tanyai, apa alasanmu? Gak ada. Coba berhala yang kamu sembahi bisa kamu ajak ngomong enggak? Ya mereka juga jawab enggak bisa. Mereka lo baru kamu ciptakan kemarin. Mosok Tuhan itu diciptakan kemarin. Mari diciptakan disembah. Akal sehat gak iso nerima. Tapi ya karena itu tadi, karena itu teko mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, jadi gak berani meninggalkan. Falau syaa, jikalau Allah menghendaki, lahadakum, niscaya Allah bisa memberikan petunjuk kepada kalian ajmaina semuanya. Lho nek Allah menghendaki awakmu didadekno digawe hidayah kabeh, iso. Gak ada sulit bagi Allah.
Ya. Sehingga didadekno tunduk kabeh. Mampu Allah memberikan petunjuk pada seluruhnya sehingga tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Allah mampu, tidak ada sulit bagi Allah. Tapi kan bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, nek kabeh didadekno wong apik taat kabeh ya. Gak ada butuh polisi dan taat kabeh kok. Lapono polisi bareng. Gak ada jogol perapatan wis tunduk kabeh. Nah, tapi kan nggak begitu yang dikehendaki oleh Allah. Yang isine donya iki ya ana loro, Pak. Ana sing taat, ana sing bakang. Ya begitu. Nek taat kabeh lah malaikat kan. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah. Selalu. Ya, kita manusia itu diberikan dua. Satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam diri manusia itu potensi untuk berbuat jelek, fujuraha wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat takwa. Ya, dua potensi itu mana yang mendominasi? Itu. Kul katakanlah halumma. Coba bawa ke sini. Kalau memang ada syuhada akum, saksi-saksi kalian. Kalau memang Allah pernah mengharamkan binatang-binatang yang kamu haramkan tadi loh. Kalau memang kamu punya saksi, hadirkan saksi itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang yashhaduna, mereka menyaksikan annallaha harrama hadza, bahwa Allah itu mengharamkan binatang-binatang yang kamu kelompok-kelompokkan tadi, yang kamu haramkan tadi. Kalau ada saksinya. Fa in syahidu, maka jika mereka itu bersaksi, jika mereka itu membawa saksi atau saya Muhammad saksinya, nek ngomong ngono fala tasyhad, kamu jangan menerima kesaksian mereka Muhammad ma'ahum, bersama mereka, pasti bohong. Karena memang Allah tidak pernah mengharamkan itu. Kalau dia itu kok mengaku-ngaku, ini saksinya bahwa dulu Allah pernah mengharamkan begini, kok misalnya ojo terima Muhammad, itu pasti bohong. Karena Allah tidak pernah mengharamkan hal-hal seperti itu. Tuh. Wala tattabi, dan jangan kamu mengikuti ahwa alladzina, kemauan-kemauan orang yang kadzabu, yang mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, walladzina, dan orang-orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman bil akhirati, terhadap hari akhirat. Wahum, dan mereka birabbihim, terhadap Tuhan mereka, ya'dilun, mereka mempersekutukan. Mereka mempersekutukan. Tinggal satu ayat. Kul katakanlah, ta'alau, kemarilah. Ya. Utsluma, coba sekarang bacakan maharrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu alaikum, atas kamu sekalian. Ya. Ta'alu, atlu, begini. Kul katakan Muhammad, ta'alu, kemarilah wahai orang-orang kafir Quraisy, kesini kamu. Atlu, aku akan membacakan maharrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Tuhan kamu sekalian, bukan seperti yang kamu haramkan itu. Yang diharamkan Tuhan kamu itu adalah satu, alla tusyriku bi syai'an, bahwa kamu jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Bahasa agamanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua begitu. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlak, dan jangan sekali-kali kamu membunuh anak-anakmu min imlakin, karena takut miskin. Seperti yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, tradisi kalau lahir perempuan langsung kubur hidup-hidupan. Kalau lahir laki-laki dibiarkan itu. Jadi pesan ayat ini satu, Allah tusyriku billah, jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan,
dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlakin, dan jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu, kami kata Allah, narzuqukum, yang menjamin rizki kamu sekalian, wa iyyahum, dan yang menjamin rizki anak-anak yang lahir itu. Wala taqrabu, dan jangan kamu mendekati al-fawahisha, perbuatan keji seperti membunuh anak itu. Madharo, dosa-dosa yang tampak, minha, dari perbuatanmu, wa ma batona, dan dosa-dosa yang tidak tampak yang kamu lakukan. Wala taqtulu, dan jangan kamu membunuh an-nafsa, seseorang, allati, yang haramallahu, yang Allah haramkan membunuh, illa bil haqi, kecuali dengan alasan yang benar membunuhnya. Ya, dzalikum, demikian itu, wasakum, Allah memperingatkan kepada kamu sekalian, bi, dengannya, la'allakum, agar kamu sekalian ta'qilun, kamu mau berpikir dengan akal sehatmu. Ta'qilun itu berakal, ya, berpikir dengan akal sehatnya. Ada yang ditanyakan, monggo. Kalau ada yang di-sharingkan, monggo, dengan keterangan-keterangan tadi. Monggo Pak, monggo. Kalau ada, monggo. Kalau jenengan punya permasalahan, walaupun tidak di dalam pembahasan ini juga nggak apa-apa, monggo. Ya. Oke Pak, monggo Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia yang ahli ibadah tapi tatonya banyak, gimana hukumnya? Oke. Terima kasih. Oke. Ahli ibadah tapi tatonya banyak. Ya. Kalau dia sudah, ya memang begini Pak. Kalau menurut fikih, ya, kalau menurut fikih, kalau tato itu ada di anggota wudhu, ini air tidak bisa merasuk ke dalam. Ya, air tidak bisa merasuk ke dalam. Apalagi nanti kalau mandi junub, mandi besar, air tidak bisa merasuk ke pori-pori. Kalau menurut fikih itu tidak sah. Ya, tapi begini. Kalau dia sudah mau beribadah, sudah biarkan dulu, ya. Jangan dikasih yang berberat dulu. Ujarno sih ae. Dan tuh butuh waktu ini, butuh waktu. Kalau memang dia sudah betul-betul menikmati ibadahnya, ya, sambil sedikit-sedikit dinasihati agar dia mau menghilangkan tatonya. Begitu Pak. Jadi nek wis gelem ibadah, ya wis jarno diterima sih Pak, diterima sih. Ya, diterima sih. Jadi nanti itu proses berikutnya. Ini dalam rangka memberi hukum itu begitu Pak, berproses. Maka Profesor Ali Aziz, jenengan kan tahu kan, sering ngisi di masjid sini. Prof Ali itu pernah membawa jamaah haji. Di antara jamaah haji itu ada tatonya, ya, banyak tatonya. Terus dia mau berangkat haji, dia konsultasi kepada Prof, saya itu gimana Prof? Mau haji? Oh bagus itu, tapi tato saya banyak Prof. Oh gak apa-apa, yang penting niatmu ikhlas. Ayo berangkat gak apa-apa, budal aja. Nah begitulah. Nah nanti berjalannya waktu, saya yakin kalau dia itu imannya sudah tambah kuat, itu dinasihati itu gampang. Nah, saya ini mulai dihilangi rek tatune, biar ibadahnya tambah nikmat. Nah, gitu Pak. Caranya begitu Pak. Jadi kalau nggak punya, nah makanya apalagi tidak punya biaya, kan begitu kan? Apalagi tidak punya biaya, maka wis jarno gise berjalan gitu loh. Berjalan dulu, biarkan dulu gitu loh. Sebab gini Pak, kalau kita itu belum sudah
oh gak sah itu. Kait seneng sholat gitu lho. Kait seneng nang masjid. Gurung-gurung wis gak sah awakmu yo apa? Sholat kok tatuan iki. Eman, Pak. Ini mumpung gelem nang masjid wis jarose ae gitu loh. Berproses maksud saya itu. Ya seperti yang disampaikan Prof Ali Aziz tadi. Jadi ono wong tatuan kepengen haji, wis ayo wis gak apa-apa daftar wae. Tapi gimana Prof tato? Gampang itu wis penting awakmu niat bener-bener ikhlas wis. Harus terus nanti di mana? Di sana gimana Prof? Saya ini belum tahu. Wis melok aku wae wis. Wis aku salat ya melok salat yo. Aku balan jumroh melok balan jumroh. Wis melok aku wae wis. Jadi begitulah ya. Jadi akhirnya itu dibuat mudah saja, Pak. Dibuat mudah. Itu kan sama dengan Rasulullah itu ada sahabat yang baru masuk Islam. Ya Rasul, saya tertarik dengan Islam. Ya enggak apa-apa. Saya pengen bersahadat. Ya enggak apa-apa, bersahadat kamu. Tapi saya belum bisa baca apa-apa ya Rasul. Gimana sholat saya? Kamu bisa baca apa? Tasbih, subhanallah bisa. Bisa ya Rasul. Ya baca itu aja. Jadi ketika kamu mengikuti imam takbir Allah, subhanallah, subhanallah, guru sok maca Fatihah. Ya yang kamu bisa aja. Subhanallah, subhanallah. Allah akbar ruku ya subhanallah. Ya subhanallah dong. Ya enggak apa-apa. Yang bisanya masih itu. Nah, kemudian bertahap berikutnya terus baru diajari. Gitu, Pak. Nah, ini dalam rangka proses dakwah. Jadi ojo dikek sing abot-abot sih lah wong. Gurung-gurung wis dikek sing abot-abot apa maneh haram yo gak diterima. Nah, ya sudah. Kayak Islam anyaran kayak toto masuk masjid anyaran wis dikek sing abot-abot ya metu maneh. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Nggih. Kajian itu ada dua cerita, yang satu di Al-Baqarah mengenai yang tidak boleh minum air kecuali sedikit itu. Nggih. Sungai ya. Nah, itu bisa diaplikasikan di saat sekarang gitu. Jadi kayak betul seperti itu. Terus satunya ada kaumnya Nabi Musa waktu itu mau dilempar sama malaikat Sur. Tapi itu di kajian itu diceritakan mengenai bahwa bukit itu seperti layaknya problem. Jika kamu tidak melanggar kepada Allah, maka bukit itu tidak boleh dilempar. Bukit ini ibarat kata kalau di zaman sekarang ya seperti kita melanggar itu akan dikenakan beban yang luar biasa. Yang saya mau tanyakan apa bisa tafsirnya seperti itu untuk kita aplikasikan Al-Quran itu bisa jadi pedoman hidup dengan cara seperti itu. Tentunya dengan tuntunan orang-orang yang tahu mengenai mufassir maksudnya. Ya, jadi produk tafsir itu kan memang produk ulama ya untuk menjelaskan ayat-ayat itu. Nah, tentunya penjelasan-penjelasan itu ada ya si penerima Al-Quran ini kan tingkat keimanannya kan berbeda-beda kan, begitu kan ya. Maka Rasulullah dalam hal ini tuh sangat bijaksana sekali dalam membawa Islam ini, Pak. Sangat bijaksana sekali. Jadi tidak saklek begitu loh. Oh, ayat ini yo kudu ngene. Enggak begitu, Pak. Coba Rasulullah itu, Pak. Ada orang Badui, Pak. Yaitu kencing di dalam masjid, coba. Itu sahabat yang lain katanya nggawa golok itu, Pak. Orang ajar, masjid itu tidak gepuk oleh Sayyidina Umar. Sama Rasul gimana? Umar, jangan, Umar. Biarkan. Itu loh orang nggak ngerti. Biarkan. Ya sudahlah. Kamu ambil air siraman. Ya pada waktu itu masjidnya belum tekelan gini, Pak. Masih pasir kok. Ya pasir ya. Ya disiram ya neresep menisor. Ya saiki ya aja ngono dikaplok ya ora takmir. Masjid terus alus iki ya tertuju. Nah itu maksudnya Rasul itu banyak mentoleransi bagi orang-orang yang memang kadar keimanannya atau pengetahuannya masih seperti itu. Nah gitu loh, Pak. Ya, jadi seperti itu.
Orang Yahudi, orang Badui itu kalau manggil Rasulullah itu masa Allah gak ada ya Rasulullah Muhammad gitu loh. Ya tapi ditoleransi umpamanya gak ngerti kok. Kan begitu Pak. Ya jadi produk tafsir ini produk ijtihad manusia, dan Al-Qur'an itu memang tujuannya ke sana, tapi tidak semua orang itu kan langsung bisa ke sana. Melalui proses. Maka dalam menghukumi sesuatu pun juga melalui proses tertentu. Ya, seperti itu kan? Ya, mudah-mudahan jadi keterangan yang bermanfaat, gitu ya. Namun kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.